Istriku membentak kasar. Katanya sedang rapat besar di luar kota. Dia tidak tahu kalau aku sudah berdiri tepat di depan pintu kamar 307. Sebuah hotel mewah sambil memegang kunci cadangan. Sebagai pemilik hotel ini, aku tahu persis siapa yang ada di dalam bersamanya. Kira-kira, apa yang akan kamu lakukan jika melihat istrimu sedang memadu kasih dengan musuh bisnis terbesarmu di kamarmu sendiri? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal di lobi hotel mewah itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Namun hati Arman terasa jauh lebih gelap dari sudut ruangan manapun. Ia berdiri mematung sambil menggenggam ponselnya yang masih terasa panas di telinga. Di ujung telepon, suara Sarah, wanita yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir, terdengar sangat melengking dan penuh amarah. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Yang tersisa hanyalah nada merendahkan yang menusuk ulu hati. Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang mulai tak beraturan. Ia baru saja bertanya di mana posisi Sarah karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jawaban yang ia terima bukan lagi kata-kata manis, melainkan bentakan kasar yang menyebutkan bahwa Sarah sedang sibuk memimpin rapat besar dengan klien penting di luar kota. Sarah bahkan mengancam akan mematikan ponselnya jika Arman terus-menerus mengganggu konsentrasinya dengan pertanyaan yang dianggapnya tidak bermutu bagi Sarah. Arman hanyalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan distribusi. Ia tidak pernah tahu bahwa setiap pagi Arman pergi ke kantor yang sebenarnya adalah markas besar dari jaringan bisnis properti dan perhotelan raksasa di negeri ini. Arman sengaja menyembunyikan identitas aslinya karena ingin menemukan cinta yang tulus, bukan cinta yang dibangun di atas tumpukan uang. Namun, malam ini, keyakinan Arman tentang ketulusan Sarah mulai runtuh berkeping-keping. Tangan Arman gemetar saat ia melihat layar ponselnya. Aplikasi pelacak yang ia pasang secara diam-diam menunjukkan titik merah yang berhenti tepat di lokasi ia berdiri saat ini. Lokasi itu adalah Hotel Grand Arwana, salah satu permata dalam mahkota bisnisnya sendiri. Sarah tidak sedang berada di luar kota. Sarah tidak sedang memimpin rapat besar. Sarah berada di bangunan yang sama dengan dirinya, hanya terpisah oleh beberapa lantai dan sebuah pintu kayu jati yang kokoh. Arman melangkah menuju lift dengan tatapan kosong. Beberapa staf hotel yang mengenalinya segera membungkuk hormat. Namun Arman memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka tidak bersuara. Ia tidak ingin kehadirannya diketahui oleh siapapun, terutama oleh wanita yang sedang membohonginya dengan begitu keji. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, Arman melihat bayangan dirinya sendiri. Ia tampak begitu tenang di luar, namun di dalam ada badai yang siap menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 3. Karpet tebal yang menyelimuti lorong membuat langkah kaki Arman tidak bersuara sama sekali. Ia berjalan menyusuri nomor-nomor kamar dengan perasaan yang semakin hancur. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu dengan nomor 307. Dari balik pintu itu, sayup-sayup ia mendengar suara tawa yang sangat ia kenali. Itu adalah suara tawa Sarah. Tawa yang biasanya ia dengar saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Namun kali ini tawa itu terdengar begitu menjijikan. Arman merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel sekali lagi. Ia mencoba menelepon Sarah untuk terakhir kalinya, memberikan kesempatan bagi istrinya untuk berkata jujur. Namun, saat sambungan terhubung, yang ia dengar justru kembali bentakan yang lebih keras dari sebelumnya. Sarah memaki Arman sebagai beban hidup yang hanya tahu cara menginterogasi istri yang sedang bekerja keras mencari uang. Kata-kata itu keluar dengan begitu lancar dari mulut Sarah, seolah-olah berbohong sudah menjadi napas baginya. Di depan pintu kamar 307, Arman hanya bisa tersenyum getir. Ia mematikan ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku. Hatinya sudah mati rasa. Kesedihan yang sedari tadi membuncah, kini berubah menjadi ketegasan yang dingin. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menggedor pintu itu seperti pria yang kehilangan akal sehat. Ia memiliki cara yang lebih elegan untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Hotel melalui pesan singkat agar segera datang ke lantai 3 tanpa membawa keributan. Hanya dalam hitungan menit, seorang pria bersetelan rapi datang dengan wajah cemas. Manajer itu hendak memberi salam. Namun sekali lagi Arman membungkamnya dengan tatapan mata yang tajam. Arman hanya menunjuk ke arah pintu kamar 307 dan mengulurkan tangannya. Tanpa banyak tanya, sang manajer memberikan kunci cadangan universal yang bisa membuka akses kamar manapun di hotel tersebut.
Dunia seolah melambat saat Arman menempelkan kartu kunci itu ke sensor pintu. Bunyi klik kecil terdengar seperti ledakan di telinganya. Dengan satu dorongan perlahan, pintu kamar itu terbuka, memperlihatkan sebuah kemewahan yang selama ini ia berikan kepada Sarah melalui kartu kredit tambahan yang ia klaim sebagai hasil tabungan bertahun-tahun. Namun, pemandangan di dalam kamar itu jauh lebih buruk dari sekadar pemborosan uang. Arman melihat Sarah, istrinya yang suci di matanya, sedang berada dalam pelukan pria lain. Keheningan seketika menyelimuti ruangan itu. Sarah terlonjak kaget dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya yang semula penuh kegembiraan berubah menjadi pucat pasi. Namun hanya sesaat. Di sisi lain, pria yang bersamanya justru tampak tenang, bahkan cenderung merendahkan. Pria itu adalah Rendra, saingan bisnis Arman yang selama ini selalu mencoba menjatuhkan perusahaannya dengan berbagai cara kotor. Arman tetap berdiri di ambang pintu dengan tangan yang kini sudah tidak gemetar lagi. Ia menatap Sarah dengan pandangan yang kosong, seolah wanita di depannya adalah orang asing yang baru ia temui di jalan. Sarah, yang menyadari bahwa suaminya menangkap basah dirinya, justru tidak menunjukkan rasa bersalah. Setelah keterkejutannya hilang, ia justru bangkit dengan tatapan penuh kebencian, siap untuk mengeluarkan kata-kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Udara di dalam kamar 307 terasa mendadak tipis dan mencekik. Arman masih berdiri mematung di ambang pintu, sementara cahaya lampu kamar yang temaram seolah mempertegas setiap detail pengkhianatan yang terpampang di depan matanya. Sarah, wanita yang selalu ia muliakan di rumah, kini tampak begitu asing dengan rambut berantakan dan wajah yang perlahan berubah dari terkejut menjadi penuh amarah. Di sampingnya, Rendra bersandar di kepala ranjang dengan tenang, seolah-olah ia adalah pemenang dalam sebuah kompetisi yang baru saja berakhir. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah bukan oleh tangisan Sarah, melainkan oleh tawa sinis dari Rendra. Pria itu meraih kemejanya yang tersampir di kursi dan memakainya tanpa terburu-buru. Seolah kehadiran Arman di sana hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Rendra menatap Arman dari ujung kaki hingga ujung kepala, memperhatikan pakaian sederhana yang dikenakan Arman, lalu mendengus meremehkan. Bagi Rendra, pria yang berdiri di depannya hanyalah kerikil kecil yang tidak sengaja terinjak oleh sepatu mewahnya. Sarah yang awalnya sempat pucat kini mulai mendapatkan kembali keberaniannya yang berapi-api. Ia berdiri dari tepi ranjang, membungkus tubuhnya dengan jubah mandi berbahan sutra yang dibelikan Arman sebulan lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Bukannya memohon ampun atau bersujud di kaki suaminya, Sarah justru melangkah mendekat dengan dagu terangkat tinggi. Tatapannya penuh dengan kejijikan, seolah Arman adalah kotoran yang tidak sengaja masuk ke dalam ruangan sucinya. Suara Sarah keluar dengan nada yang sangat tajam, lebih kasar daripada bentakannya di telepon tadi. Ia mulai menghujani Arman dengan kata-kata yang tidak pernah Arman bayangkan akan keluar dari mulut seorang istri. Sarah menkati maki Arman sebagai pria yang tidak berguna, pria yang hanya bisa memberikan kehidupan pas-pasan, dan pria yang kehadirannya hanya menghambat ambisinya untuk hidup di puncak dunia. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Sarah adalah belati yang sengaja ditusukkan ke luka yang sudah menganga di hati. Arman, Rendra ikut menimpali dengan suara berat yang penuh nada provokasi. Ia mengejek Arman karena berani menampakkan diri di hotel semewah ini, tempat yang menurutnya tidak pantas dikunjungi oleh orang kelas bawah seperti Arman. Rendra bahkan dengan sombongnya mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai. Tepat di depan kaki Arman, ia menyuruh Arman untuk pergi dan menggunakan uang itu untuk membayar biaya sewa taksi pulang. Agar Arman tidak perlu berjalan kaki di tengah malam yang dingin, Arman hanya menatap lembaran uang yang berserakan di bawah kakinya tanpa ekspresi. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, dan ia tidak menyerang Rendra secara fisik, meskipun tangannya mengepal kuat di dalam saku celananya. Ia hanya memperhatikan betapa sombongnya dua orang di depannya ini, yang merasa berada di atas angin hanya karena mereka menganggapnya miskin. Arman merasa kasihan melihat betapa dangkalnya cara mereka menilai seseorang hanya dari kulit luar yang sengaja ia tunjukkan selama ini. Sarah semakin manyadejedi saat melihat suaminya hanya diam membisu. Ia mengira keterdiaman Arman adalah bentuk ketakutan dan pengakuan akan kelemahannya sebagai seorang pria. Sarah terus menghina batin Arman, mengatakan bahwa ia merasa tersiksa setiap kali harus pulang ke rumah. Mereka yang sederhana dan berpura-pura menjadi istri yang bahagia. Bagi Sarah, kebersamaannya dengan Rendra bukan sekadar perselingkuhan, melainkan pelarian menuju kehidupan yang seharusnya ia dapatkan sejak dulu. Di tengah makian yang tidak kunjung berhenti itu, Arman perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Ia menatap ke sekeliling kamar,
memperhatikan fasilitas nomor 1 yang disediakan oleh hotel ini untuk tamu VIP. Ia tahu persis berapa biaya menginap di kamar ini per malamnya, karena ia sendiri yang menandatangani laporan laba rugi perusahaan setiap bulannya. Ironi yang sangat lucu sedang terjadi. Istrinya berselingkuh di properti miliknya sendiri, menggunakan uang yang asalnya dari kantongnya, namun memaki dirinya sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa. Arman menarik napas panjang dan membuangnya perlahan, seolah sedang membuang seluruh beban emosional yang selama ini mengikatnya pada Sarah. Matanya yang semula redup kini berkilat dingin, seperti es yang tidak akan pernah mencair. Ia menatap Sarah dengan sorot mata yang membuat wanita itu mendadak berhenti bicara. Karena merasa ada sesuatu yang salah. Ada aura otoritas yang sangat kuat terpancar dari diri Arman. Sesuatu yang tidak pernah Sarah lihat selama 5 tahun mereka bersama. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri, Arman berbalik arah menuju pintu yang masih terbuka. Ia tidak sudi menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang sudah ia anggap mati dalam hidupnya. Namun, sebelum ia benar-benar melangkah keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh sedikit ke arah Sarah dan Rendra yang masih berdiri dengan keangkuhan mereka. Arman memberikan sebuah senyuman tipis, jenis senyuman yang biasanya ia berikan saat ia baru saja memenangkan akuisisi perusahaan besar. Senyuman itu begitu tenang namun sangat mengancam, membuat bulu kuduk Sarah meremang tanpa alasan yang jelas. Arman kemudian melangkah keluar dari kamar 307 dan menutup pintunya dengan sangat perlahan, tanpa suara dentuman sama sekali. Di lorong hotel yang sepi, ia melihat manajer hotel masih setia menunggu dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Arman memberikan instruksi singkat kepada manajer tersebut dengan suara yang rendah, namun sangat tegas. Sebuah perintah yang akan menjadi awal dari kehancuran hidup. Sarah dan Rendra Arman berjalan menuju lift dengan langkah yang sangat mantap. Tidak ada lagi keraguan atau rasa sakit yang menghambatnya. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar perceraian. Ia akan membiarkan Sarah menikmati sisa-sisa kemewahan palsunya malam ini. Karena ia tahu bahwa esok pagi saat matahari terbit, dunia yang Sarah banggakan akan runtuh tanpa menyisakan satupun puing untuk tempatnya bersandar. Pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan tangisan, melainkan dengan pembalasan yang paling sunyi namun paling mematikan. Langkah kaki Arman yang tenang justru membuat Sarah merasa tertantang. Ia merasa suaminya sedang menunjukkan kekalahan dengan cara melarikan diri. Sarah berlari kecil menuju ambang pintu, menghalangi jalan Arman yang hendak benar-benar pergi. Di mata Sarah, Arman tidak berhak pergi begitu saja tanpa mendengar betapa rendahnya harga dirinya saat ini. Baginya, Arman adalah pria membosankan yang hanya bisa membelikannya tas tiruan atau mengajak makan di warung pinggir jalan pada hari ulang tahunnya Sarah. Melipat tangan di depan dada, sambil menatap Arman dengan pandangan merendahkan. Ia mulai membandingkan Arman dengan Rendra yang sedang asyik menyesap minuman di gelas kristal di belakangnya. Sarah berkata bahwa Rendra bisa memberikan apa saja yang ia mau dalam sekejap mata, mulai dari perhiasan berlian hingga liburan ke Eropa. Sementara Arman, menurutnya, hanyalah pria miskin yang beruntung bisa menikahinya dan seharusnya bersyukur karena Sarah mau bertahan selama 5 tahun dalam kemelaratan yang membosankan. Rendra, yang merasa berada di atas angin ikut berjalan mendekat. Ia menaruh tangannya di bahu Sarah dengan posesif, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Rendra menatap Arman dengan senyum mengejek, menanyakan kapan Arman akan menandatangani surat cerai agar ia bisa segera meresmikan hubungannya dengan Sarah. Ia bahkan menawarkan posisi sebagai sopir pribadi jika Arman kesulitan mencari pekerjaan setelah perceraian nanti. Tawa mereka berdua pecah di dalam ruangan yang luas itu, memenuhi setiap sudut kamar dengan nada yang sangat menyakitkan. Arman hanya berdiri diam, membiarkan setiap hinaan itu masuk ke telinganya tanpa membantah sedikit pun. Ia memperhatikan bagaimana Sarah tertawa lepas di atas penderitaannya, seolah semua janji suci di depan altar dulu hanyalah sebuah lelucon. Di mata Arman, Sarah bukan lagi wanita anggun yang ia cintai, melainkan sosok yang sangat malang karena telah dibutakan oleh kilauan harta yang sebenarnya tidak nyata. Sarah sama sekali tidak menyadari bahwa jubah sutra yang ia pakai dan lantai yang ia pijak saat ini adalah bagian dari harta kekayaan pria yang baru saja ia sebut miskin. Kemarahan Sarah semakin memuncak karena Arman tidak memberikan reaksi emosional yang ia harapkan. Ia ingin melihat Arman menangis, memohon, atau setidaknya berteriak marah karena harga dirinya diinjak-injak. Namun,
Wajah Arman tetap sedatar air di dalam sumur yang dalam. Sarah kemudian meraih tas mewahnya dan melemparkannya ke arah dada Arman, berteriak agar Arman segera keluar dari kehidupannya dan tidak pernah kembali lagi. Ia mengklaim bahwa dirinya berhak mendapatkan pria sekelas Rendra yang memiliki kekayaan tak terbatas. Sebelum benar-benar menutup pintu, Arman menatap Sarah untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sangat dingin. Ia berkata dengan suara yang sangat pelan namun bergetar hebat. Oleh otoritas yang tertahan bahwa Sarah baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengingatkan Sarah bahwa semua yang tampak indah tidak selalu menjadi milik mereka yang memakainya. Sarah hanya membalasnya dengan ludah ke arah lantai. Benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya karena merasa telah memiliki dunia baru yang jauh lebih menjanjikan. Pintu kamar akhirnya tertutup rapat, memisahkan Arman dari kebisingan hinaan itu. Di lorong hotel, Arman memejamkan mata sejenak untuk menenangkan jiwanya yang sempat tergoncang. Ia merasa seolah-olah sebuah beban besar baru saja terangkat dari bahunya. Topeng Sarah sudah terlepas seutuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh dengan ketamakan. Arman tidak merasa kehilangan, justru ia merasa telah diselamatkan dari sebuah kepura-puram yang akan menyiksanya. Seumur hidup jika tidak terungkap malam ini, Arman berjalan menjauh dengan kepala tegak, meninggalkan kamar 307 yang masih dipenuhi tawa kemenangan palsu dari dua orang di dalamnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, karena baginya, Sarah sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam. Kini saatnya sang pemilik asli mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya dan membiarkan mereka yang sombong merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak ketinggian menuju dasar jurang yang paling gelap. Arman turun ke lobi dengan aura yang jauh berbeda dari saat ia datang tadi. Ia tidak lagi tampak seperti suami yang sedang dilanda kecemasan, melainkan seperti seorang penguasa yang siap menjatuhkan titah. Manajer hotel yang bernama Pak Baskara sudah menunggu di depan ruang kerjanya dengan wajah pucat. Ia tahu betul siapa Arman, dan ia sangat sadar bahwa ada badai besar yang sedang berlangsung di lantai 3. Pak Baskara segera membukakan pintu ruang kerja khusus. Pemilik hotel yang selama ini selalu tertutup rapat di dalam ruangan itu. Arman duduk di balik meja kayu jati yang besar dan segera membuka laptopnya. Ia tidak membuang waktu 1 detik pun untuk bersedih. Dengan gerakan jari yang sangat cepat, ia mengakses sistem keuangan pribadinya dan semua rekening perusahaan yang ia berikan hak. Akses terbatas kepada Sarah, ternyata dugaannya benar. Selama beberapa bulan terakhir, Sarah telah melakukan banyak transaksi mencurigakan dan aliran dana yang tidak jelas menuju beberapa rekening atas nama pribadi dan kerabat. Rendra Arman segera menghubungi asisten pribadinya, seorang pengacara handal yang selalu siap siaga selama 24 jam. Ia memberikan instruksi singkat namun sangat mematikan. Blokir semua kartu kredit atas nama Sarah. Tarik kembali fasilitas mobil mewah yang saat ini terparkir di garasi hotel. Dan siapkan berkas gugatan atas dasar perzinahan, serta penggelapan dana perusahaan. Arman memberikan bukti-bukti foto dan rekaman transaksi yang ia temukan malam. Itu juga agar proses hukum bisa dimulai tanpa celah. Senyum dingin tersungging di bibir Arman saat ia melihat satu per satu akses Sarah dalam hidupnya mulai terputus. Ia bisa membayangkan betapa terkejutnya Sarah saat mencoba membayar tagihan hotel atau belanja esok pagi dan menemukan bahwa semua kartunya tidak lagi berfungsi. Ia sengaja tidak melakukan konfrontasi fisik karena ia tahu bahwa hukuman yang paling menyakitkan bagi orang seperti Sarah adalah kehilangan akses terhadap kemewahan yang selama ini ia puja-puji di Deep. Selingkuhannya tidak berhenti di situ. Arman juga mulai melancarkan serangan kepada Rendra. Ia tahu bahwa bisnis Rendra sedang berada di ujung tanduk dan selama ini hanya bertahan karena suntikan dana gelap yang sebagian berasal dari manipulasi Sarah terhadap keuangan. Arman menginstruksikan tim auditnya untuk melacak setiap sen uang yang keluar dari perusahaannya ke tangan Rendra. Ia akan memastikan bahwa Rendra tidak hanya kehilangan Sarah, tapi juga kehilangan seluruh martabat dan kekayaannya di depan publik. Sepanjang malam itu, Arman tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan memeriksa laporan-laporan yang masuk dari tim investigasinya. Ternyata Sarah sudah merencanakan pengkhianatan ini sejak lama. Bahkan berniat untuk menggugat cerai Arman setelah berhasil menguras habis harta yang ia kira milik Arman sepenuhnya. Sarah tidak pernah tahu bahwa harta yang ia kuras hanyalah permukaan dari gunung es kekayaan. Arman, kebodohan Sarah yang menganggap suaminya miskin adalah senjata utama yang digunakan Arman untuk menjebaknya. Menjelang subuh, Arman berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya yang menghadap ke arah kota. Ia memegang segelas kopi hitam tanpa gula, menikmati rasa pahit yang menurutnya jauh lebih jujur
daripada janji-janji Sarah selama ini. Ia melihat lampu-lampu kota yang mulai padam satu persatu. Seiring dengan pudarnya harapan hidup Sarah yang sebentar lagi akan berubah total, Arman merasa sangat tenang. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah benar-benar melepaskan segala keterikatan emosionalnya. Tepat pukul 6 pagi, Arman menerima pesan dari manajer hotel bahwa Sarah dan Rendra sedang bersiap untuk check out. Arman meletakkan gelas kopinya dan merapikan setelan jasnya yang mahal. Ia memutuskan untuk memberikan salam perpisahan yang layak bagi istrinya. Ia ingin melihat ekspresi wajah Sarah saat wanita itu menyadari bahwa pria miskin yang ia hina semalam adalah orang yang memegang kendali penuh atas napas finansial dan kebebasannya mulai hari ini. Arman berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah yang sangat berwibawa. Di lobi hotel, ia melihat Sarah berdiri di depan meja resepsionis dengan gaya angkuhnya, sementara Rendra berdiri di sampingnya sambil memeriksa jam tangan. Mereka tampak begitu percaya diri, tidak menyadari bahwa di luar sana, beberapa petugas kepolisian dan tim legal sudah menunggu instruksi untuk bertindak. Arman tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandai dimulainya babak baru dalam hidupnya, sekaligus akhir dari segalanya bagi Sarah. Suara denting kunci yang diletakkan di atas meja marmer resepsionis terdengar begitu percaya diri. Sarah berdiri dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Meski hari masih sangat pagi, ia tampak begitu bersemangat untuk memulai hidup baru bersama Rendra, meninggalkan apa yang ia sebut sebagai beban masa lalu bernama Arman. Di sampingnya, Rendra merangkul pinggang Sarah dengan santai, bersiap untuk pergi menuju bandara menggunakan mobil mewah yang selama ini selalu dikendarai. Sarah? Masalah pertama muncul saat Sarah menyodorkan kartu kredit hitam untuk membayar biaya tambahan layanan kamar yang mereka gunakan. Resepsionis itu mencoba menggesek kartu tersebut, namun mesin edisi mengeluarkan bunyi penolakan yang cukup keras. Wajah Sarah berubah sedikit merah karena malu, namun ia segera mengeluarkan kartu lain dari dompetnya dengan anggapan bahwa mesin tersebut sedang rusak. Namun, kartu kedua pun ditolak. Begitu pula kartu ketiga yang selama ini menjadi sumber kekuatannya untuk bergaya di depan teman-temannya. Sarah mulai membentak resepsionis itu, menuduh pihak hotel tidak profesional dan memiliki sistem yang buruk. Rendra yang merasa tidak nyaman segera merogoh dompetnya untuk membayar dengan kartunya sendiri. Namun nasibnya tidak jauh berbeda. Semua akses keuangan mereka seolah-olah menguap begitu saja tertiup angin subuh. Di saat mereka sedang panik dan berdebat dengan petugas hotel, Arman muncul dari balik pilar besar lobi dengan langkah yang begitu santai, namun penuh wibawa. Sarah yang melihat kedatangan Arman langsung meluapkan emosinya. Ia menuduh Arman telah melakukan sesuatu pada rekeningnya. Meskipun di dalam hati ia merasa mustahil suaminya punya kekuatan sejauh itu. Namun, kata-kata Sarah terhenti saat ia melihat Pak Baskara, manajer hotel yang sangat disegani, membungkuk sangat dalam kepada Arman dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar. Sarah terdiam mematung, sementara Rendra mulai merasakan butiran keringat dingin membasahi pelipisnya, karena ia tahu persis apa arti sapaan itu di dunia bisnis. Belum sempat mereka mencerna kenyataan tersebut, beberapa pria bersetelan gelap masuk ke dalam lobi bersama dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan atas nama Sarah dan Rendra. Tuduhannya tidak main-main. Selain laporan perzinahan yang didukung bukti rekaman CCTV hotel, mereka juga dijerat pasal penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang. Sarah mencoba berontak, meneriakkan nama Arman, dan menyebutnya sebagai pria picik yang ingin menjatuhkannya. Arman hanya berdiri dengan tangan di saku celana, menatap drama di depannya, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Ia menyaksikan bagaimana tas mewah Sarah jatuh ke lantai, dan isinya berhamburan, persis seperti hidup wanita itu yang kini berantakan. Saat tangan Sarah diborgol, ia masih sempat menghina Arman, mengklaim bahwa ia akan segera bebas karena koneksi yang dimiliki Rendra. Namun, saat ia melihat Rendra pun tak berdaya dan hanya bisa tertunduk lesu di bawah pengawasan polisi, nyali Sarah perlahan mulai menciut. Mobil polisi sudah menunggu di lobi hotel yang megah itu, siap membawa mereka menuju sel tahanan sementara. Sarah terus menoleh ke arah Arman, berharap menemukan sedikit sisa cinta atau pengampunan, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang tidak tertembus. Dalam hitungan menit, kemewahan yang Sarah banggakan semalam berubah menjadi jeruji besi yang dingin. Semua aset yang ia pakai, mulai dari perhiasan hingga mobil, langsung disita di tempat karena semuanya terbukti dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan milik Arman.
Malam yang dimulai dengan pengkhianatan di kamar 307 itu akhirnya berakhir dengan sebuah kejatuhan yang sangat memalukan. Sarah yang dulu merasa sebagai ratu kini harus duduk di kursi belakang mobil polisi dengan kondisi mental yang terguncang hebat. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menipu seorang pria miskin, melainkan sedang bermain api dengan penguasa yang selama ini memberinya segalanya tanpa suara. Penyesalan mulai merayap di hatinya, namun pintu penjara sudah siap menyambutnya di depan sana. Dinding sel yang lembab dan berbau apek menjadi saksi bisu betapa hancurnya kehidupan Sarah dalam waktu singkat. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray sutra. Yang ada hanyalah dipan semen keras yang membuat tulang-tulangnya terasa sakit setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Sarah sering terbangun di tengah malam, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat matahari terbit. Namun, suara dentuman pintu besi dan teriakan narapidana lain selalu menariknya kembali ke kenyataan yang pahit. Proses pengadilan berlangsung lebih cepat dari yang ia perkirakan karena bukti-bukti yang diajukan. Arman sangat lengkap dan tak terbantahkan. Pada hari persidangan utama, Sarah duduk di kursi terdakwa dengan pakaian tahanan yang kusam dan wajah yang sangat pucat tanpa riasan sedikit pun. Ia menoleh ke arah bangku penonton dan melihat Arman duduk di sana. Kali ini, suaminya mengenakan setelan jas buatan tangan yang harganya mungkin setara dengan rumah sederhana. Membuat Sarah semakin merasa bodoh karena selama ini ia buta akan jati diri suaminya sendiri. Saat Arman dipanggil ke kursi saksi, ia berbicara dengan nada yang tenang, namun setiap katanya mengandung kekuatan hukum yang mematikan. Arman memaparkan bagaimana Sarah memalsukan tanda tangannya untuk mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi Rendra. Ia juga menceritakan bagaimana ia memberikan kebebasan penuh pada Sarah karena rasa percaya, yang justru dibalas dengan pengkhianatan yang sangat terencana. Di depan hakim, Arman tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menyajikan fakta-fakta yang membuat posisi Sarah dan Rendra semakin tersudut. Sarah mencoba memberikan pembelaan dengan mengatakan bahwa ia melakukannya karena merasa tidak bahagia. Namun hakim segera mematahkan argumennya. Pengacara Arman menunjukkan bahwa Sarah telah menikmati semua fasilitas mewah dari kekayaan Arman sambil terus menghina suaminya di belakang. Rendra pun tidak bisa menolong. Ia justru mencoba melemparkan semua kesalahan kepada Sarah agar hukuman pribadinya diringankan. Pengkhianatan di dalam pengkhianatan itu membuat Sarah sadar bahwa pria yang ia pilih sebagai selingkuhannya tidak lebih dari seorang pengecut, ketukan. Lalu hakim mengakhiri segalanya dengan vonis yang sangat berat. Sarah dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang sangat lama atas berbagai tindak pidana yang ia lakukan. Saat ia dibawa keluar dari ruang sidang, ia mencoba berteriak memanggil nama Arman, memohon agar suaminya itu mencabut laporannya. Namun, Arman bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia berdiri dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah yang ringan, seolah baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis yang sukses. Bulan demi bulan berlalu di dalam penjara. Kecantikan Sarah yang dulu ia banggakan mulai pudar tertelan kerasnya kehidupan di balik jeruji. Rambutnya kusam, kulitnya kasar, dan tatapan matanya kehilangan binar kehidupan. Ia harus bekerja keras di dalam penjara untuk mendapatkan jatah makan yang sangat sederhana. Sebuah kondisi yang dulu selalu ia hina saat melihat orang-orang kecil di jalanan. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin kecil di sudut sel, ia hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang kini menjadi sampah masyarakat. Berita tentang kesuksesan Arman yang semakin menjulang sering ia dengar dari televisi di ruang bersama para tahanan. Ia melihat Arman di layar kaca, tampak semakin gagah dan dihormati oleh banyak orang di seluruh negeri. Yang paling menyakitkan bagi Sarah adalah saat ia melihat Arman sedang menggandeng seorang wanita cantik dengan wajah yang sangat tulus dan sederhana. Wanita itu tampak sangat mencintai Arman bukan karena hartanya, melainkan karena pribadi Arman yang memang luar biasa. Sarah hanya bisa mendekap lututnya di pojokan sel sambil meratapi kebodohannya yang tak terhingga. Ia menyadari bahwa ia pernah memiliki segalanya. Seorang suami yang kaya raya namun rendah hati, cinta yang tulus, dan kehidupan yang sempurna. Namun, semua itu ia hancurkan sendiri demi sebuah gairah sesaat dan kesombongan yang membabi buta. Kini, ia harus menghabiskan masa mudanya di dalam ruangan sempit yang dingin. Sementara pria yang ia hina hidup bahagia dengan wanita yang jauh lebih pantas mendampinginya. Waktu terasa berjalan begitu lambat di balik tembok penjara yang tinggi dan dingin. Hari berganti minggu, dan minggu berganti tahun, hingga Sarah kehilangan hitungan sudah berapa lama ia mendekam di sana. Setiap pagi ia terbangun oleh suara peluit petugas yang memekakkan telinga. Bukan lagi oleh suara lembut pelayan,
atau aroma kopi mahal yang dulu selalu tersedia di meja makannya. Kini, rutinitasnya diisi dengan membersihkan lantai, koridor yang panjang dan mencuci tumpukan pakaian narapidana lainnya demi mendapatkan sedikit tambahan jatah makan atau sekadar sabun mandi yang layak. Kecantikan yang dulu menjadi senjatanya untuk memikat hati pria-pria kaya kini telah sirna sepenuhnya. Tanpa perawatan kulit yang mahal dan riasan wajah yang tebal, wajah Sarah tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Garis-garis stres dan penyesalan terukir jelas di sudut matanya yang kini sering terlihat sembab. Teman-teman narapidananya sering mengejeknya sebagai si mantan nyonya karena Sarah masih sering mengigaukan kemewahan masa lalunya di tengah tidurnya yang tidak pernah nyenyak. Di sisi lain, dunia luar terus berputar dengan sangat cepat. Melalui koran bekas yang terkadang ia temukan di ruang cuci, Sarah terus mengikuti perkembangan hidup Arman. Ia melihat berita tentang perusahaan suaminya yang kini sudah merambah pasar internasional. Namun, yang paling menghancurkan hatinya adalah sebuah foto di majalah bisnis yang memperlihatkan Arman sedang meresmikan sebuah yayasan panti asuhan. Di sampingnya berdiri seorang wanita bernama Elena, sosok wanita yang tampak sangat anggun dengan senyum yang begitu tulus. Sarah sering merobek foto itu dan menangisinya dalam diam di sudut selnya yang sempit. Ia tahu bahwa Elena adalah wanita yang memiliki segalanya yang tidak pernah ia miliki, yaitu ketulusan dan rasa syukur. Arman tampak jauh lebih bahagia dan berwibawa sejak bersama Elena. Dalam berita itu disebutkan bahwa Arman sering memuji istrinya sebagai sumber kekuatannya dalam membangun bisnis dari bawah. Kalimat itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka Sarah yang masih basah. Karena ia sadar dulu, ia justru menjadi duri dalam daging bagi Arman. Rendra, selingkuhannya yang dulu ia puja sebagai pahlawan, ternyata bernasib jauh lebih buruk. Kabar yang Sarah dengar, Rendra terlibat perkelahian hebat di penjara pria karena hutang judi yang menumpuk. Pria itu kini mengalami cacat permanen dan tidak lagi memiliki siapapun yang peduli padanya. Kenyataan ini menyadarkan Sarah bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan dan nafsu, harta hanya akan berujung pada kehancuran yang berantai. Tidak ada kesetiaan di antara para pengkhianat, dan itu adalah pelajaran pahit yang harus ia telan mentah-mentah setiap malam sebelum tidur. Sarah selalu menatap ke arah jendela kecil di selnya yang hanya memperlihatkan secuil langit malam. Ia sering membayangkan seandainya malam itu ia tidak membentak Arman di telepon. Seandainya ia jujur dan menghargai suaminya meskipun ia mengira Arman adalah pria miskin. Namun semua pengandaian itu hanyalah mimpi kosong. Penjara ini bukan hanya menghukum fisiknya, tapi juga menghancurkan jiwanya secara perlahan melalui penyesalan yang tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Namun tidak ada kegembiraan yang menyambutnya. Sarah berdiri di depan gerbang besar penjara dengan sebuah tas plastik kecil yang berisi seluruh harta bendanya yang tersisa. Ia mengenakan baju lama yang sudah longgar dan warnanya telah pudar. Saat gerbang itu tertutup di belakangnya, ia merasa dunia luar begitu asing dan menakutkan. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki tujuan, dan yang paling menyedihkan, ia tidak memiliki siapapun yang menjemputnya. Sarah mencoba mencari pekerjaan, namun catatan kriminalnya sebagai narapidana kasus penggelapan dana membuat semua pintu tertutup baginya. Ia terpaksa tidur di emperan toko atau di bawah jembatan bersama para tunawisma lainnya. Fisiknya yang sudah rusak karena kerasnya kehidupan penjara membuatnya sering jatuh sakit. Untuk sekadar makan, ia harus menunggu belas kasihan orang atau mencari siu-sisia makanan di tempat sampah. Rasa lapar dan dingin kini menjadi teman setianya setiap hari, menggantikan gaun sutra dan perhiasan berlian yang dulu ia banggakan. Suatu sore yang hujan, Sarah sedang berteduh di depan sebuah lobi gedung perkantoran megah. Sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depannya. Pintu mobil terbuka dan seorang pria dengan setelan jas sempurna keluar sambil memegang payung. Itu adalah Arman. Ia tampak begitu gagah dan penuh karisma, jauh lebih sukses daripada saat terakhir kali Sarah melihatnya di pengadilan. Arman kemudian membukakan pintu untuk seorang wanita cantik yang menggendong seorang bayi kecil yang sangat lucu. Sarah terpaku di tempatnya, mencoba menutupi wajahnya yang kotor dan kusam dengan rambutnya yang gimbal. Ia tidak ingin Arman melihat kondisinya yang sekarang sudah menyerupai gembel jalanan. Dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat betapa bahagianya keluarga kecil itu. Arman mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang, sebuah perlakuan yang dulu sering Sarah sia-siakan. Air mata Sarah jatuh bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya. Ia merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya jika saja ia tidak serakah. Arman sempat mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan tunawisma yang sedang berteduh, termasuk ke arah Sarah.
Namun, tatapannya datar, seolah ia hanya melihat pemandangan kota biasa. Ia tidak mengenali wanita yang dulu pernah menjadi istrinya itu. Atau mungkin, ia sudah menghapus nama Sarah sepenuhnya dari memorinya. Bagi Arman, Sarah sudah mati sejak malam di kamar 307 itu. Mobil mewah itu kemudian melaju pergi, meninggalkan genangan air yang menciprat ke arah baju kusam Sarah. Menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan abadi dan mental yang hancur. Ia sering terlihat duduk sendirian di taman kota, berbicara pada dirinya sendiri tentang sebuah hotel besar yang ia klaim sebagai miliknya. Orang-orang yang lewat hanya menganggapnya sebagai wanita tua yang sudah hilang ingatan. Ia dihantui oleh suara bentakannya sendiri di telepon setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Bayang-bayang kamar 307 menjadi penjara tak kasat. Mata yang akan terus mengurungnya hingga napas. Terakhirnya, Sarah harus menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya demi mengejar bayangan yang ternyata hanyalah Fata Morgana. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur, Sarah tetap menjadi sosok yang terlupakan, meratapi setiap detik kesombongannya di masa lalu, yang kini membuahkan penderitaan tanpa akhir. Ia hidup untuk melihat pria yang ia remehkan menjadi raja, sementara ia sendiri membusuk dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri.